Nah, saudara, saya diberi tema bagus sekali nih. Temanya adalah di bulan ini ya, berarti Pak Yanto ya, betul ya, level up ya. Yang kalau nggak salah yang bulan sebelumnya adalah balance, keseimbangan ya. Nah, saya percaya, siapa yang percaya saudaraku, bahwa Tuhan mau kita naik dan tidak turun. Saudara percaya itu, amin? Coba bilang lagi sebelahmu, kamu nggak boleh turun tapi harus naik, bilangin saudara ya. Nah, Tadi pagi, nah ini supaya karena ada yang datang tadi pagi, saya tidak boleh, maksudnya saya harus saya harus komitmen. Jadi apa yang tadi pagi saya tidak akan ulang lagi, ya. Jadi tadi pagi itu saya bicara begini, saya bicara tentang bahwa kekristenan itu ada dua level, saudaraku, ya. Yesus itu waktu dia turun dari gunung, lalu firman Tuhan bilang di Lukas pasal 9 itu orang banyak menghampiri dia. Nah, jadi yang lucu begini, Yesus turun gunung, orang banyak menghampiri dia. Seolah-olah gunung tuh jadi penghalang. Bisa ngerti maksud saya? Jadi penghalang antara orang banyak kepada Yesus. Artinya gini, kenapa nggak ikut Yesus naik ke gunung juga? Itu pemikiran yang harus menjadi perenungan gitu. Nah, rupanya banyak orang ikut Tuhan tuh, ya kalau sempet, kalau bisa, kalau ada waktu. Bisa nangkep maksud saya? Kenapa mereka nggak bergerak sama waktu Yesus naik gunung? Ya ikut juga dong. Boleh nggak berpikir gitu? Artinya begini, di mana Yesus berada, di situ aku harus berada. Nah, itu namanya naik level. Nah, waktu Yesus turun, mereka ketemu Yesus untuk satu hal aja. Guru, aku ada masalah, kami punya masalah. Nah, waktu itu masalahnya ada salah satu anak kerasukan setan. Dan coba tebak, apa yang terjadi? Orang-orang di level bawah tidak bisa menyelesaikan masalah. Berarti begini, level seseorang menunjukkan kemampuan seseorang itu menangani sebuah masalah. Saudara bisa nangkep maksud saya? Makanya kalau ada masalah nggak bisa diatasin, itu artinya saudara mesti naik level. Betul? Naik level. Kalau levelnya naik, saudaraku, pasti ada kekuatan yang baru datang dalam hidup saudara. Ya, hari ini, nah saya khotbah lain. Hari ini bagaimana caranya naik level itu? Bagaimana masuk ke level berikutnya? Sebetulnya semua kita itu sadar atau nggak sadar, Tuhan lagi tuntun kita untuk kita dibawa dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Yang setuju katakan amin dulu. Coba bilang lagi kanan kirimu, walaupun gigi kamu tidak rata, kamu lebih mulia dari yang kemarin. Bilangin saudara ya. Oke, nah saudara, saya akan ajak saudara untuk lihat yuk. Lukas pasal 2, yuk. Lukas pasal, saya tidak hadir sendiri saudaraku ya. Karena kalau nggak salah istri saya sayang kamu baru datang sekali ini ya, di hari Minggu ya. Nah ini coba berdiri dulu sayang supaya ada orang-orang ya ini istri saya saudaraku ya. Ya istri saya juga ikut pelayanan, jadi sering kali kita nggak bisa bareng karena dia juga mesti khotbah saudaraku. Nah sekali-sekali undang dia suruh khotbah, bagus khotbahnya. Ya. Lebih bagus dari saya saudara ya. Nah coba kita lihat Lukas 2 ayat 40 ya. Kalau saudara belajar yuk temukan dulu. Oke yuk sama-sama udah langsung aja nih. 2, 3. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, terus penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada. Nah siapa yang dimaksud anak itu? Wes langsung ngerti ya. Yang dimaksud anak itu adalah bukan anak-anak yang lain, tapi adalah Yesus. Alkitab tidak mencatat banyak loh soal masa kecil Yesus, enggak terlalu banyak saudaraku. Ya, Yesus lahir dicatat, Yesus usia 8 hari dicatat, 8 hari Yesus disunat saudaraku ya. Saya rasa nggak usah bingung ya, Alkitab mencatat, kenapa disunat? Ya kan Taurat, ya kan. Lalu ini usia berapa di ayat yang dicatat nih, ada yang tahu nggak? Ini Yesus di usia 12 tahun, waktu Yesus dibawa papa mamahnya ke bait Allah. Nah pernah ingat bahwa Yesus ngobrol-ngobrol sama ahli Taurat. Nah itu di peristiwa ini, di usia Yesus 12 tahun. Tapi sesudah itu, saudaraku coba ada yang tahu nggak Yesus melayani usia berapa? Ada yang tahu nggak? Yesus melayani di usia berapa? 30. Yesus melayani sampai usia berapa? Ada yang tahu? 33,5. Nah ini harusnya sih menjadi pengetahuan umum dasar yang semua kita tahu gitu loh ya. Nah pertanyaan saya yang menarik, nah di mana Yesus dari 0 sampai 30? Ayo. Itu yang tadi saya bilang nggak banyak dicatat. Yang kita tahu umur 30 sampai 33,5 betul? Tapi dari usia 0 sampai, ini kan 0 sampai 12 dicatat. Nah 12 sampai 30
Ada 18 tahun, di mana tuh? Nah, mari kita lihat ayatnya yang ke-50. Coba lihat. Ayatnya yang ke-51 maksud saya. Kalau saudara lihat ayat 51, ini ayat cukup menerangkan di mana Yesus selama 30 tahun. Ya. Yuk, baca sama-sama ya. 2, 3. Lalu, ya pulang bersama-sama mereka ke, stop dulu. Oh, Yesus ada di Nazaret. Jadi bukan kemana-mana. Oke, terus kedua. Dan ia tetap hidup dalam, oh ternyata di mana Yesus 0 sampai 30? Di bawah asuhan orang. Ini penting nggak dipelajari atau penting nggak ini apa namanya ditangkap untuk jadi berkat buat kita? Penting nggak saudara? Ternyata Yesus ada di mana? Usia 0 sampai 30. Menundukkan diri di bawah asuhan orang tua. Itu nggak gampang loh. Yesus tuh 100% manusia tapi 100% Tuhan. Oh nggak gampang, menahan diri untuk tidak melakukan apa-apa. Buat sebagian orang berat. Saya punya anak kecil tuh, anak saya yang kecil ada ikut saudaraku. Jadi cicinya yang gede ikut sama yang kecil ikut. Itu anak saya yang kecil saudaraku, kalau saya peluk dia, saya sebagai bapak kan kepengen peluk gitu. Saya peluk tuh, tapi kalau saya peluk saudaraku agak lama dikit langsung nggak mau dia saudaraku. Kenapa? Ngerti nggak? Maksud saya ngerti ya? Satu pelajaran sederhana. Tidak banyak orang bisa diam, saudara. Nah Yesus nih, dia punya kemampuan yang luar biasa. Dia bisa buat apa saja, dia bisa lakukan apa saja. Bahkan di usia 12 tahun, tanya jawab nih. Semua pertanyaan orang Farisi dan ahli Taurat bisa dijawab oleh Yesus. Saya mau bilang sama saudara, kalau pertanyaannya ahli Taurat saja bisa dijawab, apalagi pertanyaan saya dan saudara pasti bisa dijawab oleh Yesus. Beri tepuk tangan dulu. Yesus jawaban buat hidup saya dan hidup saudara. Ya, jadi saudaraku, tapi yang hebat Yesus bisa menundukkan diri. Berarti pelajaran apa yang kita bisa belajar? Pelajaran apa? Yesus tuh lemah lembut dan rendah. Cocok nggak dia ngajar di Matius 11 ayat 28? Belajarlah kepadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah. Cocok? Kenapa cocok? Udah praktek. Jadi kira-kira Yesus tuh di bawah asuhan orang tua. Yusuf kan apa tuh kerjanya? Tukang kayu. Berarti kira-kira Yesus bisa gergaji kayu nggak? Bisa. Yesus bisa nyuci piring nggak? Saya mau kasih nasihat sama anak-anak muda di sini. Yang masih punya orang tua, dengar baik. Hormati orang tuamu. Mumpung masih ada papa mama. Saya udah nggak punya mama maksud saya. Mami saya dipanggil Tuhan usia 50 tahun. Saudara. Tahun 2001 kena kanker payudara. Menurut saya baru terlalu sebentar saya bersama mami saya. Karena usia 50 tahun saja. 50 tahun. 50 tahun. Hati-hati yang 49 ya. Enggak. Maksud saya hidup tuh cepat gitu. Setuju orang tua? Atau begini, yang masih punya orang tua setuju? Hormati orang tuamu. Amin. Mumpung masih ada, saudaraku, jangan nanti tunggu udah tinggal nama baru, oh kita kasih sembayangin abunya, percuma. Ada yang tanya sama saya, ini gimana kalau Pak Pendeta, ini gimana kalau orang tua saya ngomong sama saya, ini masih belum dalam Tuhan ya, kalau nanti mama nggak ada, kamu siap nggak? Sembayangin abunya gitu, ya. Itu jawabnya gimana om? Katanya, nanya ke saya gitu. Saya bilang gini, jangan dijawab pakai unsur teologi ya, nggak usah. Yesus berkata dalam itu nggak usah. Dia nggak kenal Yesus kok, ngerti nggak? Cuma dia taunya kita Kristen. Nah jadi jawabnya gimana? Cukup jawab begini, Ma, mungkin aku nggak bisa ngikutin mama, sembayang abunya mama. Tapi dengar Ma, selama saya masih hidup, selama mama masih dipercayakan Tuhan bersama-sama dengan saya janji, saya akan urus mama sebaik-baiknya. Saya akan senengin mama seseneng-senengnya. Gimana? Masuk akal? Iya. Seneng gak mamamu digituin? Seneng. Masalah udah berangkat, itu mah urusan nanti. Saudaraku, iya kan? Ya artinya kan ngerti gak? Yang penting hidupnya banyak orang, entar saya doain. Begitu masih hidup disia-siain. Yesus di bawah asuhan orang tuanya. Nah, yang saya mau tekankan saudara bukan itu, bukan. Kan ini khotbahnya level. Ya, yuk kita lihat kembali ke ayat 40, saudaraku. Ini yang menjadi tekanan saya. Coba kembali ke ayat 40.
Di ayat 40, saudaraku, ada sesuatu yang menarik, saudaraku. Dibilang begini, anak itu bertambah besar. Apa yang dimaksud bertambah besar? Ternyata yang dimaksud bertambah besar ini bicara fisik. Bicara bicara tentang tubuh nih. Tapi ingat, hidup ini bukan cuma tubuh. Hidup ini bukan cuma fisik. Bilang amin yang setuju dulu, saudaraku. Nah, ada yang kedua, coba lihat yang kedua. Dikatakan anak itu bertambah besar dan menjadi... Nah, apa yang dimaksud dengan menjadi kuat? Ternyata yang dimaksud dengan menjadi kuat ini yang nomor 2 ini, yang kalimat menjadi kuat ini bukan fisik. Ini bukan bicara tentang tubuh. Jadi ini bukan bicara tentang Yesus tuh fitness gitu. Ya, atau sekarang Muay Thai gitu, saudara. Bukan juga bukan, saudara. Ini bukan juga treadmill. Bukan, ini juga bukan senam pagi O1, O2, O3. Bukan, saudara. Nah, tapi apa yang dimaksud dengan menjadi kuat? Nah, ini yang saya mau terangkan kepada saudara. Konteks saya apa tadi? Level? Siapa yang mau naik level? Amin. Nah, level ini bukan level, dalam Tuhan tambah kaya loh. Bukan. Level yang dimaksud bukan itu. Nah, mulai gak suka kayaknya, saudara. itu entar dulu. Ada satu pertumbuhan level yang jauh lebih penting dari itu. Yang setuju bilang amin dulu ah. Nah, level apa tuh? Coba diklik, coba di ayatnya dimuncul. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat. Nah, menjadi kuat nih apa? Nggak ngerti di bahasa Indonesia, kurang jelas. Dikira kita ototnya. Bukan. Coba lihat pakai bahasa Inggris. Di dalam bahasa Inggris ditulis begini. Nah, itu. Dalam salinan ini dibilang and the child grew and waxed strong in spirit. Tapi dalam salinan WBS dia bilang begini, became strong in spirit. Jadi ternyata yang dimaksud bertambah apa tadi? Kuat, itu bicara apa? Bicara spirit. Coba katakan bersama saya apa? Spirit. Nah, ini penting, sebab kata ini yang saya mau angkat. Jadi yang dimaksud level up, yang pertama-tama, jangan level mobilmu apa, bukan itu. Jemaatmu berapa, bukan itu. Jangan itu dulu. Ngerti nggak? Istrimu berapa? Loh, jangan itu, nggak boleh. Ya. Jadi yang harus levelnya naik harus apanya? Spiritnya. Bilang sebelah lagi, gigi nggak rata nggak apa-apa, yang penting spirit naik. Setuju nggak ini, amin? Iya, jadi spiritnya. Nah, kita ini seringkali dibilang level, udah seneng nih, bilang ayo naik level, next level, naik level. Itu langsung yang ada di kepala nggak ngerti tuh, langsung China, kewo China, meyo China. Ya, kita selalu bicara itu, ya kan? Sebubau epusea, ya. Artinya saya nggak tahu, saudara ya. Jadi kita selalu berbicara tentang level-level soal ekonomi, bukan itu dulu. Saya seringkali sedih juga sih ketemu beberapa teman hamba Tuhan yang kadangkala mengukur kehebatan atau mengukur sebuah wibawa itu dari apa yang dia punya. Contoh, jemaatmu berapa? Itu paling sering tuh saya ditanya begitu tuh. Jemaat berapa brur? Gitu saudaraku. Mabrur saya bilang gitu saudaraku ya. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Sepertinya dengar, ada kompetisi spirit. Betul? Enggak usah, kenapa sih mesti begitu? Nanya-nanya gitu. Ya, apa maksudnya? Jadi saya pernah dengar satu orang kalau ditanya begitu, jemaat berapa? Langsung teman saya jawab tuh, 2.000. Padahal tahu nggak? Cuma 22. Cuma 22. Ya, tapi orang karena dia taunya level itu menunjukkan wibawa, jadi digede-gedein gitu. Bahkan ada yang lebih lucu teman saya lagi. Pelayanan udah berapa lama kamu? Pelayanan udah berapa lama? Dia jawab, saya ingat tuh sekali. Oh, pelayanan saya belum lama sih, baru 35 tahun. Padahal umurnya 24. Yuk, apa yang dimaksud level up? Apa yang dimaksud dengan naik ke level berikutnya? Level tertinggi itu apa? Nah, ternyata bahasa Inggris dibilang menjadi apa tadi? Kuat. It's talking about apa? Spirit. Ya, became strong in spirit. Nah, Paulus dia pernah ngomong begini. Aku menaruh perhatian bukan pada apa yang kelihatan, tapi pada apa yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara, yang tidak kelihatan itu apa?
akal, itu spirit. Nah saya mesti rayu saudara nih, seolah-olah saya sedang merayu saudara untuk apa? Untuk menolong saudara supaya jangan berpikir salah gitu. Jangan sampai berpikirnya ini tuh materi gitu. Ya, bicara level up ini bicara yang nomor satu bukan nggak boleh, tapi nanti dulu. Apa dulu ini bicara apa? Rohani. Ya, nah kenapa rohani kita harus meningkat? Kenapa saudaraku? Nah saya akan buktikan dulu kepada saudara bahwa ternyata kerohanian seseorang itu menentukan banyak aspek dalam kehidupan orang tersebut. Saya ulangi. Tahu nggak saudara bahwa kerohanian seseorang ya itu menentukan banyak hal, banyak aspek dalam hidup orang itu. Jadi contoh, rohnya saya menentukan banyak aspek dalam hidup saudara. Rohnya saudara menentukan banyak aspek dalam hidup saudara. Nah, saya akan buktikan dulu. Coba kita lihat di Lukas pasal 9 ayatnya cari sendiri. Oh jangan saudara, jangan ya. Ayat 51, coba lihat. Lukas 9 ayat 51, coba kita lihat. Saya akan buktikan sama saudara, rohmu itu menentukan banyak aspek dalam hidup ini. Lihat. Oke, sudah ada di depan saudara. Nggak keberatan kita baca sama-sama yuk. Ya, 2, ya lagian kan sayang udah ada layarnya, saudara nggak baca. Yuk 2, 3. Ketika waktunya Yesus diangkat ke sorga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Terus 52. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu bagi Yesus. Terus, tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju, stop, saya terangkan dulu 3 ayat tadi. Jadi Yesus tuh lagi pelayanan, lagi dalam perjalanan nih pelayanan. Tiba-tiba seolah-olah Yesus ngelihat jam, seolah-olah. Tapi jamnya bukan jam ini, dia ngelihat begini, wah kayaknya saya udah mesti saya mesti mati disalib. Ingat, agenda Yesus datang ke bumi untuk menyelamatkan manusia. Untuk menjadi korban tebusan nyawa bagi manusia. Ingat loh ya, kalau ada yang tanya, kenapa Yesus kok nggak menikah? Ya memang dia datang bukan untuk menikah. Dia datang untuk jadi korban. Katakan bersama saya, jadi korban. Iya, jadi ingat loh, jadi saudara nggak usah bingung gitu. Yesus lu kok nggak kawin sih? Dia misinya datang untuk menjadi korban tebusan nyawa untuk kamu dan saya. Nangkep? Kalau ada yang tanya lagi, Yesus kok nggak jadi pengusaha sih? Ya memang dia bukan mau jadi bisnismen, dia datang untuk jadi korban, ngerti ya? Jadi Yesus datang bukan untuk menikah, bukan untuk jadi pengusaha, apalagi untuk buka MLM, bukan saudaraku, enggak. Jadi dia datang untuk apa? Untuk menjadi tebusan nyawa bagi manusia. Oke, jelas? Nah, rupanya saudaraku waktu Yesus jalan, Yesus ingat nih kayaknya waktunya udah deket nih. Nah, Yesus jalan sama murid-muridnya kan. Yesus mau kemana? Ke Yerusalem. Nah, jalan terbaik menuju ke Yerusalem melalui tempat di mana dia berada, itu paling bagus itu lewat Samaria. Ngerti? Nah, makanya dia utus 2 muridnya untuk pergi ke Samaria. Kenapa diutus 2 muridnya? Supaya pamitan, supaya minta izin. Ya, boleh enggak guru lewat Samaria? Boleh enggak? Sebab orang Samaria sama orang Yahudi itu musuhan. Enggak akur saudaraku. Jadi minta izin dulu. Yesus sopan ya. Minta izin ya. Saudara jangan suka langgar peraturan. Kalau memang mesti minta izin ya minta izin. Nah ini loh, orang Kristen seringkali mengatasnamakan Tuhan tanpa mau peraturan. Nah itu kan bahaya saudaraku. Satu kali saya diundang di satu pelayanan di luar pulau. Yang jemput saya saudaraku, saya nggak tahu siapa dia. Ini orang baru saudara yang jemput. Dia naik mobil, setir, saya duduk di situ, dia setir mobil. Terus kemudian dia ngobrol-ngobrol, pas lagi sambil nyetir sambil ngobrol. Ya ngobrol, orangnya ganteng saudara, ganteng. Ngobrol-ngobrol dia bilang gini, Om, senang bisa jemput Om. Dia ngomong gitu, oh iya sama-sama saya juga senang bisa dijemput kamu. Daripada dijemput Tuhan, mending dijemput kamu. Ya kan, nah saya ngomong gitu saudaraku. Ya, nah udah ngobrol. Terus dia, Terus dia ngomong, Om boleh gak saya bersaksi? Oh ya boleh dong, masa bersaksi gak boleh? Apa kesaksian kamu apa? Iya asal Om tahu kalau 2 tahun lalu Om ketemu saya, itu saya lain Om. Nah, loh emang kamu siapa? Saya ini orang gila Om. Waduh. Serem gak? Masalahnya dia lagi nyetir. Itu yang jadi masalah saudaraku. Wah ya saya pura-pura gini aduh. Saya orang...
Ini jujur ya saudara. Saya pernah ngelayani orang gila. Orang stres, lebih sering lagi itu. Kan gila di atas stres. Biasanya orang kalau udah gila, terus waras bukannya nggak bisa. Tapi selalu ada bekas. Itu kayak gelas kalau jatuh, bener gak sih? Ayo ada yang bekas ya. Itu ada bekasnya saudara. Jadi Nah terus terang ini, saya ngelihat dia, sungguh nyaris kagak ada bekas. Nyaris nggak ada bekas tuh. Mau contoh ya. Jadi kan waktu dia bilang, saya 2 tahun lalu saya orang gila om. Itu saya langsung, udah gak banyak ngomong saya lah, barangkali saya salah terus pecah. Kan bahaya saudara. Dikepret maksudnya saudara. Jadi saya ngeliatin dia nyetir aja. Tapi jujur loh, bener Pak Yanto, bener nyetirnya. Ijo jalan. Merah berhenti, bener. Beda sama kita kan? Beda kan? Kita beda, merah jalan. Jadi saya tuh nggak tahu mana yang gila, mana yang waras, saya susah beda ya saudaraku. Ya. Jadi saya bilang ini waras, bahkan dia lebih waras dari saya saudaraku. Tadi saya mau cerita apa sebenarnya tadi? Yesus pamit, nggak ngelanggar. Orang ini aja nggak ngelanggar lampu merah. Bisa ngerti maksud saya saudaraku? Nah, Yesus suruh muridnya tuh, lu kesana tuh, gua utus lu. Rupanya saudara, waktu 2 muridnya Yakobus sama Yohanes datang ke orang Samaria, datengin RT RW-nya, pamit nih Yesus mau lewat sini. Rupanya RT RW setempat menolak Yesus. Nggak bisa. Enak aja lah. Musuhan, lu kasih tahu ya, Yahudi sama Samaria musuhan. Nah, itu ayat berapa tadi? Nah, kita lihat ayat selanjutnya. Nah, ayat selanjutnya lihat apa respon mereka. Yuk sama-sama yuk. Ketika 2 muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu apa? Waktu mereka ditolak, apa katanya? Mereka berkata, apa? Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Oh lihat loh, ini murid loh, ini murid. Lihat, mereka ngomong apa? Bahasa sekarangnya apa tuh? Tuhan, apakah engkau mau supaya aku berdoa supaya mereka dibakar? Saudara pernah dengar istilah bakar? Pernah? Bakar. Pernah? Bakar. Pernah dengar istilah begitu? Ternyata itu awalnya murid-murid Yesus. Jadi kalau saudara lihat ada kalangan lain di Indonesia ngikut-ngikut tuh, bakar. Jangan-jangan satu komsel sama muridnya Yesus. Saudara bisa nangkap maksud saya? Ya kan? Ya ampun. Aduh. Ini murid loh. Apalagi yang gak dimuridkan. Yang dimuridkan aja begini. Oke, langsung saya lagi bahas soal spirit. Katakan bersama saya spirit. Nah, saya akan buktikan. Lihat ayat seterusnya. Kita lihat ya, apa respon Yesus. Lihat respon Yesus. Ayo sama-sama, 2, 3. Akan tetapi, ia berpaling dan menegur mereka. Nah lu ditegur. Cuma sayang di bahasa Indonesia kalimatnya terlalu pendek. Kagak jelas. Akan tetapi ia berpaling dan menegur. Tapi nggak ditulis negornya gimana, bentuknya kayak apa, nggak jelas. Betul nggak? Jadi kesannya kan begitu mereka ngomong bakar. Terus Yesus berpaling, tegur. Tapi nggak jelas tegurnya apa. Apalagi kalau lihat ayat 56. Coba lihat ayat 56. Ayat 56 apa katanya? Lalu mereka pergi ke desa yang lebih gak jelas lagi. Jadi ditegur terus yuk ke desa lain yuk ke desa lain, ayo. Negornya yang mana? Betul gak? Negornya yang mana? Coba kembali ke ayat 55, saya curiga nih. Di ayat 55 tapi pakai bahasa Inggris, coba bahasa Inggris. Nah di bahasa Inggris jelas, coba di bahasa Inggrisnya ngomong gini nih. Nah ya, begitu ngomong bakar, Yesus begini. But he turned, nah ini masih sama nih. Lalu dia berbalik, terus apa? And rebuke them. Rebuke itu apa? Rebuke tuh tadi kan bahasa Indonesia pakai kata menegur. Tapi salinan lain dari rebuke itu tengking. Sebab kata yang sama rebuke itu dipakai untuk nengking setan. Yesus kalau mengusir setan itu pakai kata rebuke. Jadi nengking, jadi saudara dapat gambaran bukan sekedar menegur tapi menengking suaranya. Kalau orang nengking setan suara pelan apa keras? Saudara pernah lihat orang mengusir setan enggak?
Ada nggak orang ngusir setan begini? Hai setan, dalam nama Yesus keluar. Ayo keluar. Ayo, keluar nggak? Keluar nggak? Kalau kamu nggak keluar, saya yang keluar. Saya yang keluar. Ayo keluar ya, ayo keluar. Nggak ada saudara. Orang ngerti ya, orang ngusir setan. Oh saya udah saksi tadi pagi tuh. Saya ngusir setan, saudara. Wah, nanti coba saksikan siaran SCTV. Apa tuh tadi tuh? Solusi, namanya Bapak Ali Sadikin, ada yang ngerti? Itu dia ngomong, saya didoakan sama pendeta Nathanael. Itu waktu saya doain dia Pak. Itu keterlaluan tuh, asyirnya itu. Saya kan bilang, siapa yang mau didoakan maju ke depan? Nah Bapak ini maju ke depan, tapi asyirnya harusnya kan ada di belakangnya Bapak ini. Saudara tahu nggak? Semua asyir lari, ngumpet saudara. Saya bilang kenapa coba mencurigakan saya kan? Kenapa? Ternyata mau tahu nggak? Bapak Ali Sadikin ini preman. Dia bawa pistol di kos kakinya. Pistol betulan loh, bukan menurut saudara pistol air. Bukan. Pistol beneran. Kalau pistol air ya saya juga berani saudara. Maksud saya lu kenapa nggak ngomong? Kalau lu ngomong kan saya juga nggak doain dia. Kan gitu saudara. Ini cari masalah bawa pistol saudara. Ini preman orang ini. Makanya lihat acaranya Solusi. Dia bilang ditumpangin tangan oleh saya. Itu waktu dia maju ke depan, saya berdoa buat dia. Saya nanya kan dia, Pak yang mau didoain apa Pak? Iya Pak saya mau dilepaskan Pak, itu ilmu saya Pak. Ilmunya dia banyak sekali saudara. Dia bilang ilmu saya Pak dari Sabang sampai Merauke. Ya kayak lagu saudara, dari Sabang sampai itu kayak lagu saudara. Itu saudara tahu nggak? Dia itu biasa makan beling. Saudara kan minum gelas tuh, nah itu gelasnya dimakan sama dia. Paku, biasa saudaraku. Jadi waktu dia ngomong begitu, Pak saya makan beling Pak, makan paku. Saya jadi merinding, hah? Ini lama-lama mic saya diminta sama dia. Jadi saya bilang, wah ini bahaya nih. Saudara. Saya terus terang nih secara manusia, saya ini jadi berani bukan karena Nathan itu berani. Saudara bisa nangkep gak? Saya ini khotbah kelihatannya berani ya. Bukan karena saya yang berani. Karena saya tahu firman Tuhan itu kebenaran yang perlu disampaikan kepada saudara. Tapi kalau saya sendiri tanpa ada firman. Yang mana berani saya ngomong sama saudara. Nggak berani. Ngapain? Kepentingannya apa saudaraku? Jangan-jangan saya ngomong ya kalau saudara senang. Kalau saudara nggak senang. Saudaraku, ini aja sebagian besar wajah udah nggak senang. Saudaraku. Ya. Nah saudara tahu. Saya berdoa buat dia, akhirnya saya bilang udah stop. Saya sendiri udah deg-degan nih, karena dia bilang beling, yang kaca lah, yang apalah. Saya bilang, mari kita nyanyi, ada kuasa dalam darahnya, ada kuasa. Saya berdoa, saya tengking, nah saya pakai tengking itu. Pertama kepalanya dulu, pokoknya saya menguji itu dari kepala dulu. Dalam nama Yesus. Udah begitu tuh, wah udah bagus ini, pas. Langsung yang kedua di perutnya. Nah saya ajarin saudara. Sebenarnya kalau mau pelayanan pelepasan, jangan tumpang tangan di kepala. Apalagi tumpang tangan di dompet, jangan ya. Tumpang tangan di perut. Betul, saya kasih tahu. Kalau mau praktek boleh, tumpang tangan di perut. Tapi harus sesama jenis ya. Karena kalau lawan jenis nanti lain cerita lagi, ya kan? Bukannya pelepasan kemasukan ya maksudnya gitu. Nah jadi saya kan laki-laki ini kan bapak namanya juga Ali Sadikin. Iya kalau Ana Sadikin nah jangan saudaraku ya. Saya tumpangin tangan. Tapi saya keras bener saya teriak ini yang kedua. Hei dengar saya bilang gitu. Dalam nama Yesus. Wah gitu. Sampai nggak jelas kan kedengarannya. Nah, itu nengking yang bener gitu. Nggak jelas saudaraku. Dalam nama Yesus. Nah itu saya tumpang. Saudara tahu mental 4 meter. 4 meter. Begitu mental baru tuh yang fasilitator. Yang apa tadi tuh asyir. Mari kita tumpang itu. Gitu. Saya bilang telat gitu saudara. Saya rada kesel juga. Baru saya tahu setelah selesai itu bapak itu deketin saya sambil kacamatanya miring saudaraku. Pak Nathan. Sampai gitu saudaraku. Ini saya hitam di atas putih. Mama. Pak Nathan. Aduh saya mau peluk gak ya? Saya kan biasanya kalau udah saya peluk ya gitu. Mau peluk gak ya? Saya rada deg-degan gitu. Sebab beling kan. Loh belingnya keluar Pak. Belingnya keluar. Jadi saya peluk dia. Saya cuma ngomong gini. Gimana? Udah nyaman? Lemes Pak.
Bagus, itu udah pertama. Ngerti ya? Jadi sekarang udah dapat gambarannya. And he turned, lalu Yesus berbalik and rebuke them. Berarti ngomongnya bukan pelan. Tadi di bahasa Indonesia nggak jelas kan? Menegur apa? Terus nggak jelas negornya apa? Tiba-tiba pergi ke desa-desa lain, nggak jelas. Nah lihat di bahasa Inggrisnya dia ngomong gini, but he turned and rebuked them and said, dan berkata apa? You know not what manner of spirit you are of. Wow, ada kata apa tadi? Spirit. Ada kata apa sekali lagi? Oh, saya lagi bicara soal apa? Spirit. Ini terjemahan bebas ya, terjemahan bebas. Di Indonesia kan tuh kira-kira begini. Yesus ngomong gini, lalu Yesus berpaling dan gini. Yakobus, Yohanes, kamu ngomong apa tadi? Ngomong apa? Bakar. Apa? Bakar. Hei, dengar. Apa? Bakar. Bukan pisang bakar kan? Enggak ngomong begitu Yesus. Dia ngomong begini, hei dengar. Bakar, suruh api turun dari langit. Dengar ya. Dari roh macam apa kamu ngomong seperti itu? Wow, bisa nangkep? Dari roh macam apa kamu berkata-kata? Dari sini kesimpulan. Kata-kata seseorang menunjukkan spirit orang itu. Kata-katamu menunjukkan kerohanianmu. Tadi saya sudah bilang bahwa kerohanian seseorang menentukan banyak aspek di hidup ini. Termasuk apa? Kata-kata seseorang, pilihan kata seseorang, intonasi seseorang, keputusan-keputusan seseorang, prinsip-prinsip hidup seseorang. Bahkan cara orang itu berhubungan, menjalin satu relasi, itu ditentukan oleh apa? Spirit. Pernah ketemu sama orang yang kalau ngomong pedas, tajam, asbun, asal bunyi, asmong, asal ngomong. Saudara tahu nggak? Dari mana? Dari roh orang itu. Pernah ketemu sama orang yang gampang tersinggung? Saya kasih tahu. Dari roh orang itu. Pernah ketemu sama orang kalau ngomong ketus? Dari mana tuh? Roh orang itu. Pernah dengar orang kalau ngomong tajam? Dari mana itu? Betul? Kalau orang itu, dari mana itu? Nah ini rohnya kelihatan. Dia sedang roh tertawa. Dapat sesuatu di sini? Berarti rohani itu menentukan banyak aspek. Bagaimana cara engkau berbisnis itu menunjukkan apa? Roh saudara, jangan berdusta. Jangan menghindar, itu seolah-olah rohani itu semua seluruh aspek itu holistik. Bukan bistik, saudaraku, holistik. Saudara udah amin aja tapi bistik saudaraku. Bukan, itu menentukan semuanya. Kenapa orang mengambil keputusan-keputusan yang berlawanan dengan firman? Dengar baik, apa itu? Roh orang itu. Makanya betapa pentingnya pertumbuhan rohani Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan firman Tuhan bilang apa? Yesus bertambah besar, itu fisik. Tapi yang kemudian bertambah semakin kuat, became strong in spirit. Spiritnya, bukan fisiknya. Saudara nggak bisa nanganin masalah kehidupan pakai angkat besi, nggak bisa kan? Saudara bisa nyelesain masalah kehidupan pakai fitness? Hah? Lu ngapain lu? Ya supaya gue bisa masalah kehidupan, selesai. Mana bisa? O1, O2, nggak bisa saudara. Saudara mesti spiritnya yang kuat. Yang setuju katakan amin dulu. Betul nggak? Nah pertanyaan saya gini, bagaimana dengan roh saudara? Gitu. Nah sekarang udah deh cepet deh, waktu kan cepet banget nih ya. Sekarang apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan rohani? Saya ulang pertanyaan kedua. Apa sih yang dimaksud dengan growing up, level up in spirit? Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan rohani apa? Ayo, menurut saudara apa coba? Pertumbuhan rohani, ayo. Kelompok A, ayo. Ya, salah. Kelompok B, ya nggak tahu. Ya, kelompok C, ayo. Kamu kelompok apa sih? Ayo, kira-kira apa? Pertumbuhan rohani itu apa? Yang dimaksud pertumbuhan rohani, ayo. Minta ampun.
Masuk sorga kamu, aduh, luar biasa itu. Ini udah level pembicara ini, ya. Minta ampun, hebat. Betul. Ini bukan soal salah benar, ya. Dan tadi ibu jawabnya betul. Oke, ada yang lain? Coba pendosa dari sana, coba. Ada? Saya tuh kalau khotbah di sini kayak keluarga sendiri, saudaraku. Iya, saya senang dan saya rasa roh saya bisa bebas di sini gitu. Bisa nyampein apa saja dan saudara saya lihat ada hati yang haus. Ada hati yang rendah karena gini, air itu hanya mengalir ke bawah. Pernah lihat air ke atas? Air apa itu? Air yang benar ya air ke bawah. Betul nggak saudara ya? Jadi hati yang rendah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan rohani? Nah, saya kasih tahu dulu. Yang bukan pertumbuhan rohani dulu. Satu, pertumbuhan rohani tidak ada hubungannya dengan pertambahan pengetahuan. Saya ulang, pertumbuhan rohani tidak ada hubungannya dengan apa? Pertambahan pengetahuan. Jadi please jangan ngukur orang dari, dia pinter loh ngomong loh. Hebat loh pengetahuannya loh. Jago loh. Rohaninya pasti gini. Pengetahuannya aja gini, itu rohaninya mesti gini. Tidak ada hubungannya. Ternyata saudaraku, pengetahuan orang ya nggak ada hubungan. Saudara tahu nggak? Dalam pelayanan Yesus orang-orang siapa yang paling ditegur keras oleh Yesus? Masih ingat nggak? Betul, orang Farisi dan satu lagi. Ahli Taurat, ada ahlinya. Ahli itu artinya apa? Ahli itu pinter itu saudaraku. Tapi lihat ditegur Yesus. Ahli Taurat tuh ngerti ya? Orang yang ahli dalam Taurat. Jadi dia itu jangan-jangan rambut aja dicabut isinya ayat. Cabut gitu langsung berfirmanlah Tuhan gitu saudaraku. Ya. Jadi Anda kalau suami istri berantem itu pakai ayat ya memang Anda tergolong ahli Taurat. Itu Anda tergolong. Ya. Dan ingat kepada ahli Taurat Yesus ngomong apa? Celakalah kamu. Celakalah kamu. Ini kalau saya ikutin terus 10 kali lebih soalnya. Celakalah kamu sampai 10 kali. Artinya apa? Artinya apa? Orang yang pinter di mata Tuhan tidak sama dengan pertumbuhan rohani. Yang amin cuma satu orang. Amin. Jadi saudara nggak usah minder. Lebih gini. Lebih baik satu ayat dilakukan mendatangkan kuasa daripada satu fatsal dihafal Farisi. Sombong masuk neraka. Loh, Lucifer dibuang dari sorga gara-gara apa? Gara-gara sombong, bukan karena minum bir. Bukan. Oh amin, siapa itu amin? Betul kan? Amin. Jadi boleh nggak minum bir? Boleh. Ya, cuma jangan salah masuk gitu aja. Ya, orang kan sering kali, nggak rohani. Bukan itu deh, please deh. Jadi ngukur rohani itu jangan gitu. Lu minum bir ya, lu nggak rohani. Bukan. Kesombongannya itu yang nggak boleh. Oke, jadi nggak ada hubungannya dengan pengetahuan. Yang kedua, pertumbuhan rohani nggak ada hubungannya dengan aktivitas pelayanan. Wah ini udah mulai naik levelnya nih. Coba 1 Korintus 9 ayat 27. Coba kalau nggak salah, coba. Kalau ayatnya masih ada juga. Kadang-kala pindah, saudaraku. Yuk, ayo sama-sama, udah di depan tuh. 2, 3. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Terus supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri Nah loh, lihat nih bagi yang aktif pelayanan. Ini Paulus ngomong apa? Jangan sampai aku udah khotbah, pelayanan. Terus apa katanya? Aku sendiri ditolak. Ingat Yesus ngomong apa? Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Bukankah aku sudah bernubuat demi namamu, sudah mengusir setan, sudah menyembuhkan orang sakit. Terus Tuhan bilang apa? Don't be surprised if one day I don't know you. Apa artinya? Coba. Ditolak. Kenapa ditolak? Rohaninya nggak ada hubungan dengan aktivitas pelayan. Makanya nggak usah referensi orang gara-gara orang itu sering naik turun mimbar. Jangan. Nggak
Gak usah, lu mau cari karyawan, gue punya lo. Bagus gak orangnya? Bukan bagus lagi. Dia tuh sering di belakang mimbar. Dia tuh sering lo di belakang mimbar. Udah di belakang mimbar, itu tuh jangan ngukur orang di belakang mimbar. Makanya lihat saya di depan mimbar. Sama aja saudara. Jangan jadi referensi untuk orang-orang yang di belakang. Sorry, ini saya tidak mengecilkan. Termasuk Paulus saja ngomong kan, aku sendiri nanti ditolak. Nanti dari khotbah saya sampai selesai, nanti saudara akan ngerti. Oh, jadi terang. Yang berikut, jangan mengukur orang dari aktivitas. Tapi apa tadi itu? Aktivitas pelayanan. Yang berikut, aktivitas agamawi. Oh, ada lagi agamawi. Orang beragama belum tentu spiritual. Orang beragama belum tentu rohani. Religion itu tidak sama dengan spiritual. Betul? Iya. Ada orang religi. Tapi belum tentu spiritual. Beda enggak? Beda. Tadi pagi saya sudah cerita. Makanya jangan terkecoh sama orang yang ya kayak di gereja nih. Semua orang nyembah Tuhan. Coba saudara, di gereja kan semua nyembah bagus semua. Angkat tangan tinggi-tinggi sampai kanan kiri tutup hidung rapat-rapat. Loncat tinggi sekali nyaris tidak kembali lagi ya kan. Ya, hebat gitu. Susah bedain mana penjahat mana penjahit. Saudaraku susah bedain. Ya kan? Ya karena memang ini kan aktivitas agama, benar nggak? Ya semuanya Tapi apakah itu rohani? Betul? Ya kan? Nih, tadi pagi saya udah cerita nih. Saya dijemput Pak. Saya diminta satu pelayanan di satu gereja. Yang jemput saya pendetanya langsung. Yang jemput saya pendetanya. Ya, kalau saya kan di sini kan datang sendiri. Nggak dijemput sama pendetanya, enggak saudaraku ya. Ya, jadi datang tidak diundang, pulang tidak diantar ya. Oh itu Jaya Langkung ya. Saudara. Nah, saudara, itu saya dijemput saudaraku. Wah ini mah bener nih buat saya nih. Ini pengalaman unik buat saya. Saya dijemput, ya udah saya buka, dia di rumah saya kan, saya buka, masuk, shalom bro, kan gitu. Ya shalom, masuk, jabat tangan, saudaraku, udah duduk. Saudara tahu nggak? Terus jalan nih. Sepanjang jalan saya tidak diajak ngobrol. Nggak diajak ngobrol saya. Saudara tahu nggak ngapain dia? Bahasa roh. Waduh, bahasa roh. Nggak diajak ngobrol saya. Saya bilang, wah gila ini temen gue rohani banget ya. Gila nih. Iki nek bahasa Jawa nih edan iki. Ya opo iki. Iki rohani tenan, belas iki rohani tenan iki saudara. Ya aku juga gak enak, masa saya ngajak ngobrol pakai bahasa roh? Kan gak mungkin kan. Kina mata sekirete koro kosa nama dah. Karena nama syukur udah bilang, gak mungkin saudara. Ojo ngawur gue, orang mungkin. Jadi saya tuh, saya cuma bangga aja nih kok hebat banget ini orang. Ya udah saudaraku dia bahasa roh nggak apa-apa. Saya kan pendeta kan nggak boleh mati gaya kan saudaraku. Ya udah saya baca Alkitab. Tapi gara-gara dia begitu saya jadi salah buka bacanya. Saya buka kitab Tawarik Bu. Nah kitab Tawarik kan tahu kan. Tawarik itu kan isinya silsilah. Silsilah A beranak B, B beranak C, C beranak D, D beranak E, E beranak F. Waduh saya capek bacain orang beranak saudaraku. Sementara dia bahasa roh, hurra maka tersik, A beranak B, B beranak C, C beranak S, hurra nama tekes, A beranak C, C beranak D. Waduh, tapi hebatnya dia nggak ketawa loh, saya yang... Nah udah. Nah saudara tahu kan di jalan di Jakarta mana ada sih yang lancar gitu, mana ada sih? Depannya langsung padat kan, macet kan. Nah saya justru ngelihat dia nih udah tahu nih di depan nih udah ada macet nih, udah mulai padat nih. Dia bukan yang ngerem Pak. Bahasa rohnya tambah kenceng. Jadi enggak maksud saya gini, loh, bro, lu rem dong, lu rem. Saya ngomong, lu ngerem dong. Emang saya nggak ngerti, apakah dia berpikir dengan bahasa roh tuh mobilnya pada minggir. Saya use your common sense. Ini nggak masuk, ngerti ya? Saya ngomong ini bukan bikin lucu sama saudara loh. Kita sering kali model begini. Dengar, itu agamawi.
Dikit-dikit darah Yesus. Dikit-dikit Yesus tolong. Aduh, bukan itu. Spiritual tidak begitu. Akhirnya kan saya bilang, bro ngerem. Akhirnya kan padat kan. Akhirnya yang depan ngerem mendadak. Ya dia mesti mau nggak mau mesti ngerem kan. Begitu ngerem dia kesel, dia buka kacanya. Semprul. Coba bayangkan dari bahasa roh ke semprul. Itu mah kebangetan saudaraku. Jadi saya curiga sekarang nih, jangan-jangan semprul itu bahasa roh. Coba ya, horana mata sekereka semprul. Itu kan ya nyambung lah, nyambung. Saya khawatir ya ke depannya ada bahasa roh semprul loh. Semprul. Bilang sebelahmu, ojo guyu bertobat. Bilangin saudaraku. Kita sering begitu tuh. Ternyata banyak latahnya. Latah saudaraku, ini terus terang latah. Saya berani ngomong gini kan saya udah rasa dekat sama saudara. Jangan latah. Kayak satu persekutuan di, saya nggak sebut. Hampir nyebut tadi saudaraku, waduh. Oh iya masa, siapa yang mau dapat penglihatan? Maju ke depan. Oh, pendeta kan main enak aja. Aduh, jangan terkecoh. Maju ke depan. Siapa yang mau dapat penglihatan lagi? Maju ke depan. Ya kamu, udah lihat belum? Kan mau dapat penglihatan tadi itu. Belum om, kurang sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Ya kamu, udah. Belum om, belum. Tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya ulangi, sudah lihat kamu, sudah. Sudah om. Lihat apa? Lihat Yesus om. Lagi apa? Naik gajah om. Waduh saudaraku. Itu dibuat-buat itu. Dengar ya. Ayo. Bener gak? Sering kali gitu kan? Itu angan-angan. Itu agamawi. Jangan. Benar saudaraku. Ada lagi pendeta yang begini. Siapa yang mau bahasa roh? Maju ke depan. Maju ke depan. Yang mau bahasa roh? Maju ke depan. Maju ke depan. Ya. Ayo, ngomong. Ini benar, ini saya serius ngomong ini. Betul, saya ngomong. Serius Pak, kalau. Ya ngomong. Nggak bisa om. Tidak punya iman kamu. Kamu harus ngomong. Nggak bisa om, caranya bagaimana? Aduh. Pokoknya apa yang ada di pikiran kamu keluarkan. Hei cepat ngomong. Apa yang ada di pikiran keluar. Yamaha Honda Suzuki. Pendetanya bilang, loh itu kan merek-merek motor. Ya kan yang di pikiran saya tadi, saya mau beli motor Yamaha, Honda, apa Suzuki om. Makanya saya bilang ya, bedain spiritual sama agama. Ini supaya saudara terbuka nih, bener gak nih? Udah sekarang cepet nih. Kalau begitu pertumbuhan rohani apa? Dan belum terjawab ini. Pertumbuhan rohani itu apa? Nah dengar, pertumbuhan rohani, dengar ya. Pertumbuhan rohani kagak ada, sekali lagi. Makanya saudara jangan terkecoh ngukur orang. Bahasa roh lah, hebat lah Pak, enggak. Suka naik turun mimbar lah, enggak. Nih dengar, saudaraku, Edwin Louis Cole tahu, dia pernah ngomong begini, 1 ons ketaatan lebih berharga daripada 1 ton doa. Saya ulang, pakai gerakan. 1 ons kan kecil, ya. 1 ons ketaatan lebih berharga daripada 1 ton doa. Bisa nangkap? Saya ulang. 1 ons ketaatan, kecil kan? Lebih berharga daripada 1 ton doa. Nah, jangan salah tangkap. Sebagian saudara salah tangkap. Apa Pak? 1 ons ketaatan lebih berharga daripada 1 ton doa. Persis kayak saya Pak, persis Pak. Saya nggak pernah doa, itu pas banget Pak sama saya Pak. Ya Pak ya, itu udah pas Pak, terima kasih Pak. Ya terima kasih, saya nggak pernah berdoa. Anda ini malah sesat, salah.
Itu yang benar artinya begini. 1 ons ketaatan lebih berharga daripada 1 ton doa itu begini. Orang yang berdoa belum tentu taat. Tapi orang yang taat pasti berdoa. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Itu 2 hal yang berbeda. Jadi saudara tolong jangan dibolak-balik nih. Aduh saya ini kalau nggak ngeluarin ayatnya saya rasanya kayak nggak puas. Kayak punya hutang. Padahal saya nggak punya utang. Tapi kayak rasa punya utang gitu. Coba Amos 5 ayat 2. Amos 5 ayat. Coba 21 dah. 21 coba. Oh hati-hati tuh hati-hati. Hati-hati, coba mulai 20 apa ya 20. Oke, langsung 21 aja deh. Ayo 21 ya, sama-sama ya. 2, 3. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Oh, apa tuh kalau perkumpulan raya sekarang? Ibadah raya. Wah, gak seneng loh. Saudara kan dipikir Tuhan seneng nih, lihat saudara nih. Hadir Tuhan, hadir, absen, absen. Terus malaikat, ya Joko, ya Joni, ya bukan saudara. Lihat, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu. Aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Lihat, ayat 22, lihat apa kurang serem ini. Lihat, ayo sama-sama. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu. Aku tidak suka dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, apa? Aku tidak mau pandang, lihat dilihat aja enggak. Ini Tuhan loh yang ngomong loh, sama terhadap apa? Terhadap ibadah orang Israel. Lihat terus 20, kurang tertekan, kurang tertekan. Ayo coba lihat sama-sama, ayo 2, 3. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu. Nggak mau didengar. Sementara saudara pikirkan, oh Tuhan pasti senang. Oh yes. Terus Tuhan bilang, gue nggak suka. Gue nggak suka. Loh, ini. Bukan saya yang ngomong ini. Nah kalau gitu apa yang Tuhan mau? Nah baca ayat seterusnya. Nih ayo sama-sama. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu. Iya hidup bener enggak? Itu. Jangan bahasa roh kenceng tempeleng istri kenceng. Yang mana nih yang mana? Bukan ngerti ya, jadi yang Tuhan mau itu kebenarannya, kebenaran. Katakan bersama saya kebenaran. Makanya firman Tuhan bilang doa orang benar besar kuasanya. Bukan doa dengan benar. Beda gak? Ini saya udah kesel nih saudara. Doa orang benar bukan doa dengan benar. Bukan, doamu belepotan is okay. Yang penting, aduh sakitnya tuh di sini. Udah nangkap? Nah sekarang apa pertumbuhan rohani? Nah, dari tadi saya belum jawab. 2 Korintus 3:18, udah selesai saya. Yuk, 2 Korintus 3:18. Sama-sama, baca sama-sama lebih keras dari saudara marah di rumah. Ayo, 2, 3. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Saya lagi bicara roh, loh. Ya kan, roh urusannya sama roh. Oke, nah perhatikan, apa itu? Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Dalam kemuliaan yang semakin. Wow, harusnya makin lama ikut Tuhan. Makin mirip dengan gambarnya Tuhan. Makin mirip loh ya, bukan makin miring, itu beda. Makin mirip saudaraku ya. Nah mirip apanya? Perhatikan, ini definisi pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani bukan aktivitas agamawi, halo. Tapi ini, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Kata gambarnya ditulis dengan kata imago Dei. Ingat gak Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar kita. Apa yang dimaksud dengan segambar?
Bukan wajah kita yang mirip Yesus, bukan. Waduh, kalau wajah mah berat rasanya saudara. Ya kan? Tapi apa? Ini bicara karakter. Sama-sama katakan apa? Karakter. Dah saya tutup. Lihat saya. Lihat saya. Oh, dari tadi udah lihat ya. Nah, gini. Nah. Sekarang coba lihat kanan kirimu sebentar aja. Lihat samping-samping. Ya, lihat sebentar. Udah? Oke, lihat saya kembali. Gini. Kenapa saya suruh lihat sebelah-sebelah gini? Saudara tahu nggak, waktu saya, contoh nih, saya berhadapan dengan Bapak siapa Pak? Beni. Pak Beni ya, contoh saya berhadapan face to face dengan Bapak Beni. Saudara tahu nggak, waktu kita ngadep begini, tatap mata begini, ada 3 hal yang kita bisa dapat. Berapa hal? 3 hal. Yang pertama, saya bisa atau Bapak ini bisa mendapatkan yang pertama tentang kepribadian. Ada yang namanya, jadi waktu ngelihat gini nih saya bisa lihat kepribadian saudara loh. Bisa, ketawamu yang tadi, wah itu kepribadian itu, saudaraku. Itu bisa kelihatan. Nah, jadi yang pertama apa? Kepribadian. Ingat, jangan salah, kepribadian itu hanya menunjukkan 5% saja dari keadaan yang sesungguhnya dari orang tersebut. Berapa persen Pak? 5%, berarti asli apa enggak? Tidak asli, karena cuma 5%. Makanya Bu, jangan terkecoh dengan kepribadian orang. Karena kepribadian itu ada sekolahnya, sekolah kepribadian. Nggak usah disebut sekolahnya, tapi ngerti nggak? Kepribadian itu definisinya adalah satu kondisi atau tampilan seseorang ketika seseorang ada di public life. Itu artinya definisi dari apa tadi? Kepribadian. Menurut saudara ini public life bukan? Public life. Nah saya kan ada di public life nih, ini kan public life nih. Ya saya mesti kepribadiannya mesti disetel dong. Ya kan mesti disetel, jalannya juga mesti wibawa. Shalom. Tolong jangan ketawa. Lihat jalannya, ngerti? Saudara pernah lihat tampilan-tampilan begitu? Itu namanya kepribadian. Asli nggak dia? 5%. Saya punya teman, itu kalau ngobrol biasa, ini pendeta nih, kalau ngobrol biasa, itu ngomongnya bisa begini, gimana kabar lo? Ini begini, kita jadi makan bareng, ngomongnya biasa. Tapi kalau udah khotbah, haleluya. Shalom saudara, shalom. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa. Kok bisa beda sama ngobrol biasa? Tuhan Yesus luar biasa. Begitu turun, bagaimana lo? Gitu. Kalau di mimbar agak ngebas. Oh haleluya, shalom. Teman saya yang satu lagi lain, itu kalau di ngobrol biasa itu biasa, tapi kalau udah di mimbar, saudara percaya Yesus berkuasa, amin, haleluya, shalom, amin, haleluya, kemana lu, jangan pulang dulu, haleluya. Enggak, itu teman saya, lu jangan pulang dulu, ntar lagi. Duduk. Andreas, duduk. Ya, itu sahabat saya saudara. Ya. Kamu sendirian apa sama istrimu? Oh iya sudah, duduk. Oke. Nah, jangan ada yang keluar, awas ya. Ada yang keluar saya panggil saudara. Nah ini namanya apa ini? Kepribadian. Teman saya gitu kalau khotbah shalom. Itu sambil kenceng. Saudara, itu urat sampai keluar masuk lagi. Saya bilang sama teman saya, lu ngapain begitu? Lu kenapa sih kalau khotbah teriak? Dia bilang begini, alasannya lihat yang pakai. Waktu teriak adalah urapan. Saya tuh bilang, hah? Jadi lu waktu teriak urapan, jadi kalau nggak teriak kurang urapan. Saya bilang sama dia, lu nggak usah begitu, lu salah. Nih Amsal bilang, kalau pisau itu tajam maka tenaga itu nggak usah terlalu gede. Ngerti? Karena tumpul tenaganya mesti gede, betul nggak? Jawab. Salam saudara, percaya Tuhan Yesus baik, amin. Ngapain teriak-teriak? Saya udah bilang, dia nggak nurut. Betul, dia satu kali khotbah Pak. Yesus baik, saudara percaya, amin. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik. Begitu dia ngomong yang ketiga, Tuhan Yesus baik, gigi palsunya lepas. Jadi udah bukan baik lagi. Tuhan Yesus baik, saudara. Tuhan Yesus baik. Karena ada ventilasi di sini, ada. Udah selesai udah.
Hadiri Satu Hati Berkati Jakarta. Nih, tanggal 27 Mei sampai 28 Mei. Itu salah satunya Pak Andreas di belakang tuh tadi. Nah jadi ini hadir di tempat ini tanggal 27 sampai 28. Datang ya. Kalau nggak jelas nanti hubungi panitia di belakang. Betul? Atau lihatlah di layar sebelah ini. Ya. Yang kedua, saudara, siapa yang belum pernah ke Israel? Nah, ikuti tanggal 1 November sampai 12. Yang akan dipimpin oleh Pastor Petrus, gembala saudara. Gembala saudara, saya mah cuma, karena dia sahabat saya umumin dah. Nih. Tanggal 1 sampai, ikojo semua ikojo. Ya. Jadi biayanya berapa, tanya di belakang. Ya. Yang kedua, waktu orang saudara lihat itu, yang kedua temperamen. Tapi saya nggak mau bahas lagi, waktunya udah nggak cukup. Yang ketiga, karakter. Karakter itu apa? Karakter adalah sebuah ketetapan hati untuk seseorang berespon benar dalam segala keadaan. Itu namanya apa? Karakter. Nah, yang Tuhan mau robah, yang tadi yang disebut dengan apa tadi, kedewasaan atau pertumbuhan rohani, itu bukan perubahan apa tuh tadi yang pertama, bukan perubahan kepribadian, bukan juga perubahan temperamen, bukan, tapi perubahan apa? Karakter, karena karakter 95% menunjukkan siapa saudara yang sesungguhnya. Nah, persoalannya bagaimana kita bisa tahu karakter seseorang? Nah, ini persoalannya. Pemirsa, waktu saya sudah habis. Tuhan Yesus memberkati.